Kalau kau tidak punya uang 45.000 untuk bayar itu tol, ya jangan kau lewat tol lah. Goblok sekali sih. Atau jangan-jangan kau ini sedang stres. Atau memang sengaja kau buat begitu untuk memancing sensasi. Kalau kau mau lewat jalan tol tapi maunya gratisan, memangnya ini negara punya nenek moyang lu? Balik saja kau ke Yaman saja naik onta atau naik permadani terbang. Ya rakyat yang waras harus berani menolak mereka ini. Biar saja mereka makin pusing dan kelimpungan. Semakin mereka ini diberi panggung, semakin besar ini kepalanya mereka ini. Gaya selangit melebihi pemerintah. Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000. 2 hari. Sebelumnya tol dan masuk ke mana kita? Kunciran. Bayarnya 23.000. Cuma sekedar begitu doang. Udah bayar. Gua mau pulang ke rumah gua doang. Mesti bayar 23 atau 22, 45. Suwe emang lu pada. Najis dah gua lo. Najis bener-bener dah gua dah. Gua mau pulang ke rumah gua. Jangan bilang jangan lewat tol. Jangan lewat tol. Bapakmu yang lu ngajarin jangan lewat tol. Nah kan saya makan semua pada lewat sono semua. Gua mau jalan pulang ke rumah gua. Bisa lewat sini. Lewat sana muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gue nyari duit buat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update berita terbaru dari channel YouTube ini. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini rasanya kurang lengkap kalau saya tidak menanggapi terkait dengan aksi bodoh yang dilakukan oleh kadrun keturunan dari Yaman sana. Di mana si kadrun jantan ini, si Haikal Hasan, dia mengamuk-ngamuk ketika melewati sebuah jalan tol. Dia protes karena ketika dia masuk jalan tol harus dibayar. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan topik pembahasan saya kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa selama ini para kadal gurun ini sering mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo katanya tidak bermanfaat. Sehingga keluarlah sebuah bahasa yang menurut saya sangat sembrono. Yakni memangnya aspal itu untuk dimakan. Memangnya jalan tol itu untuk dimakan. Nah, kata memangnya jalan tol ini untuk dimakan, ini ibarat orang menjilat ludahnya sendiri. Ya, kenapa saya katakan begini teman-teman? Mereka protes soal pembangunan jalan tol yang dilakukan secara masif oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, si Haikal Hasan ini protes. Tanpa rasa malu dia melewati jalan tol itu. Bukankah Haikal Hasan dengan kawan-kawannya ini sering protes bahwa tidak ada manfaatnya jalan tol? Dan seharusnya Haikal Hasan ini tahu bahwa ketika orang melewati jalan tol itu wajib membayar. Nah, ada yang mengatakan bahwa jangan sampai si Haikal Hasan ini yang merupakan peliharaannya keluarga Cendana sudah tidak ada uang lagi. Tapi saya kira ada benarnya juga teman-teman. Dia kan selama ini ditolak di mana-mana. Dia mau menjual agama tapi sudah tidak laku. Sudah tidak ada lagi yang mau mendengar ceramahnya ini. Karena ceramahnya isinya adalah provokasi semua. Sehingga ditolak di mana-mana dan berimbas dia tidak punya penghasilan lagi. Sehingga jalan tol yang bayarnya hanya 45.000
Dia ngamuk-ngamuk dan katakan najis. Dan kalau Anda merasa najis, pulang saja kau ke Yaman sana. Kau pergi saja di gurun pasir sana, itu jalan kaki itu gratis. Tidak bayar. Kau pikir bangun jalan tol ini, semennya ambil saja di jalan raya gratis begitu? Anda ini sebenarnya tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Masa kau beli mobil bisa, tetapi melewati jalan tol yang bayarnya hanya 45.000, kau protesnya bukan main. Apakah Anda ingin mencari sensasi? Hei Haikal Hasan, Anda tuh harusnya malu. Kau sering protes dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kau dan kelompokmu itu sering menyalahkan Presiden Joko Widodo yang katanya membangun infrastruktur itu tidak ada gunanya. Lalu sekarang kau ngamuk-ngamuk masuk itu jalan tol yang sudah dibangun. Tentunya bukan kamu yang membangun. Tidak punya malu sama sekali sih kamu ini. Kalau kau tidak punya uang 45.000 untuk bayar itu tol, ya jangan kau lewat tol lah. Goblok sekali sih. Atau jangan-jangan kau ini sedang stres. Atau memang sengaja kau buat begitu untuk memancing sensasi. Jalan tol itu hanya bagi yang mampu. Hanya buat yang punya mobil. Sanggup beli mobil. Biasanya orang itu sanggup untuk membayar tarif tol. Lagi pula pemerintah itu tidak pernah memaksa pengendara mobil untuk masuk ke jalan tol. Ya silakan kau pergi ke jalan yang gratis begitulah, supaya tidak bayar tol. Kalau kau mau lewat jalan tol tapi maunya gratisan, memangnya ini negara punya nenek moyang lu? Balik saja kau ke Yaman saja naik onta atau naik permadani terbang. Itu gratis, itu tidak usah kau bayar-bayar. Kelakuan seperti ini mau disebut sebagai pemuka agama? Kata-katanya saja tidak kelihatan berpendidikan. Mirip orang yang tidak beradab. Malah mau sok ngajarin orang tentang agama pula. Mulut Anda ini sering mengeluarkan statement panas dan selalu membuat ricuh. Ya pantasan saja kelompok sebelah ini kelakuannya begitu teman-teman. Lihat saja itu si Risik itu, Novel Bamukmin itu, Bahar Smith itu dengan kelompoknya itu. Sama saja kan mereka ini. Tidak ada adem-ademnya sama sekali. Selalu membuat yang aneh-aneh. Selalu membuat sensasi yang tidak masuk di akal. Dan lucunya lagi teman-teman, orang ini suka menyindir pemerintah. Apa-apa dia salahkan pemerintah. Lalu kenapa Anda pakai jalan tol? Ya biasanya orang seperti ini suka mengejek soal pembangunan infrastruktur. Seperti yang saya katakan tadi. Ngapain kau pakai itu jalan tol? Ini kan sama dengan orang-orang yang protes pembangunan jalan tol. Tapi di sisi lain mereka ikut menikmati jalan tol itu. Kan munafik namanya ini. Memaki tapi menikmati. Menolak tapi diam-diam mau menikmati juga. Sudah pakai jalan tol, komplainnya mahal, maunya gratisan lagi. Ya saran saya buat Anda si Haikal Hasan, kau pulang saja ke rumah kau ngaca dulu. Kalau kau tidak ada duit, kau jangan lewat jalan tol lah. Atau mungkin kau ini sedang stres, keuangan sedang macet. Karena kau ini ditolak di mana-mana. Pusing 7 keliling kan? Mau jualan agama banyak yang menolak. Akhirnya apa? Rezeki jadi macet. Kalau kau mau jualan agama, jualanlah yang baik-baik. Jangan kau memberikan provokasi-provokasi yang tidak mendidik. Ya mungkin ini alasan yang membuat kau ini ngamuk yang tidak jelas. Merepet soal tarif tol yang mahal. Ya memang kelompok sebelah ini teman-teman susah sekali untuk atur mereka ini. Pemikirannya ini agak beda dari yang lain. Mereka ini merasa seperti penguasa dan suka mendikte penguasa pula. Bahkan tidak malu
Mereka ini meminta pemerintah turun dari jabatannya di setiap demo yang mereka gelar. Harusnya mereka ini diusir saja dari negara ini. Bikin beban saja. Seperti parasit itu loh. Ngomel-ngomel tanpa memberikan kontribusi apapun. Mau hidup enak. Maunya gratisan. Maunya dilayani seperti raja. Maunya tunduk kepada mereka. Ya rakyat yang waras harus berani menolak mereka ini. Biar saja mereka makin pusing dan kelimpungan. Semakin mereka ini diberi panggung, semakin besar ini kepalanya mereka ini. Gaya selangit melebihi pemerintah. Ternyata Anda ini belum kapok juga ya. Disikat warga yang kesal. Kalau Anda tidak mau bayar, kau jalan saja sana di gang-gang itu gratis. Sudah tahu jalan tol itu berbayar, masih kau lewat jalan tol. Masa kami yang tinggal di kampung ini cara pandangnya kami lebih pintar dari kau yang tinggal di kota? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini, saya ucapkan juga terima kasih. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Biar si Haikal Hasan ini nih diusir saja ke Yaman sana. Manusia tidak jelas orang ini. Ngoceh sana, ngoceh sini yang tidak jelas.